لرضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شاورنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala aidan inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, yang sama-sama kami hormati para pemangku wilayah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, para sepuh tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang patut disyukuri, sehingga rasa syukur yang kita panjatkan senantiasa Allah menambah limpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tentu saja berkenaan dengan bulan Muharram, Allah perkenankan kita dipanjangkan umur di tahun baru Islam Hijriah ini 1445. Betapa rasa syukur yang luar biasa kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Allah masih menghendaki kita menghirup udara segar. Allah masih menghendaki panjangnya umur kita. Tentu saja sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah ia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan tentu saja kebaikan manusia yang Allah anugerahkan panjang umur, sehat walafiat dengan banyaknya amal bukan sekedar pengakuan. Seringkali manusia terjebak di dalam pengakuan diri, berasa soleh, berasa layak masuk surga, berasa takut neraka, tapi tidak ada pembuktian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyinggung pribadi manusia yang seringkali abai di dalam pertanggungjawaban diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu inni akhafu minan nar wa lam yakuffa 'anil dhunubi, fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib." Ketika seorang hamba berkata, "Aku takut neraka," namun tidak merasa cukup dari perbuatan-perbuatan dosa, masih terus mengulang dosa, fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib, maka orang ini bukanlah orang yang bertaubat, dia hanya pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala 'abdu inni ashtaqu ilal jannah wa lam ya'mal laha fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib. Seorang hamba yang ketika berkata, "Aku merindukan surga," namun tidak beramal untuk mencapainya, fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib. Orang semacam ini adalah pendusta di sisi Allah, bukan orang yang bertaubat. Wa idza qala 'abdu inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi' sunnataha fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib. Ketika seorang hamba berkata, "Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," namun dia tidak mengikuti sunnahnya, fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib, maka dia adalah pendusta di sisi Allah, bukan orang yang bertaubat. Wa idza qala al-'abdu inni ashtaqu ila mu'alaqatil huri wa lam yuqaddim laha mahran fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib. Ketika ada seorang hamba berkata, "Aku merindukan pelukan bidadari," namun dia tidak memulainya dengan mahar, tidak mendahulinya dengan mahar, ngomong cinta tok, pingin peluk-peluk tapi tidak mau menghalalkannya, fa huwa kadzdzabun 'indallahi ghairu ta'ib. Dia adalah pendusta di sisi Allah, bukan orang yang bertaubat. Fa inna ta'iba habibullah wa habibur rasulillah. Maka sungguh orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Tentu maksudnya adalah tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Tidak ada di dunia ini orang yang terlepas dari dosa. Namun demikian, tentu juga tidak ada orang yang dengan pedeknya mengaku-ngaku, hanya di mulut takut neraka, tapi ya enggak berhenti berbuat dosa. Pingin surga tapi ya malas beramal. Cinta Nabi tapi malas melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah kan kedustaan. Orang yang model begini bukan orang yang bertobat. Orang yang bertaubat dialah yang layak menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemahakasihannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Manusia tidak ada yang sempurna, terbebas dari dosa, sengaja tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan. Maka sebaik-baik manusia adalah bagaimana dia segera bertaubat. Tentu ketika dia bertaubat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia imbangi, dia iringi dengan penyucian jiwa, terus beramal solih, terus melaksanakan kebajikan-kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'i sayyatal hasanata tab'uha. Iringi
perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tadi akan menghapuskan perbuatan buruk. Maksudnya manusia tidak ada yang luput dari dosa, salah, sengaja nggak sengaja sering berbuat salah. Terus iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dia maksiat, ya, tapi sholat jangan ditinggal. Sebab sholat diantara pelebur dosa. Manusia banyak lalainya, tapi sholat jangan ditinggal. Beramal soleh jangan ditinggal. Harapannya amalan-amalan yang baik inilah yang kelak mudah menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan kemaksiatannya. Itu yang dimaksud wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik ini akan menghapuskan daripada perbuatan yang buruk, menghapuskan dosa-dosa dari keburukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah mudah-mudahan di tahun baru Islam ini Allah jadikan kita semakin baik di dalam beramal solih, semakin terjaga keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan fikih. Sebelumnya masih tentang akikah, dan insyaallah kini akan disampaikan berbagai kesunahan di dalam akikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an yaqula 'inda dzabhiha bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Bismika, dengan menyebut asmamu ya Allah. Allahumma ya Allah, minka, darimu, wa ilaika, dan kembali padamu, aqiqatu fulan, akikahnya si fulan. Nah tentu saja kalau di sini doa ketika dibaca fulan ya disebutkan namanya. Akikahnya siapa? Jabang bayi ini siapa? Nah kalau idul kurban kan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah kalau nyembelih sendiri minni. Nah kalau yang nyembelihnya orang lain min siapa gitu sebutin namanya. Itu. Jadi doa ketika dibacakan saat menyembelih akikah. Bismikallahumma minka wa ilaika fataqabbal aqiqatu fulan. Wa yustahabu, dan disunahkan, dzabhuha, sembelihannya akikah, inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Nah, disunahkan ketika matahari terbit disembelihnya. Sama kesunahan juga berlaku sebagaimana idul kurban. Napa sih kudu setelah matahari terbit? Dah kalau sebelum matahari terbit masih gelap. Kalau malam ya repot. Ya setelah matahari terbit, ketika hari mulai terang dan waktu panjang, banyak waktu untuk ngurusin dan banyak waktu untuk berbagi. Qala al-Bandanji, qala al-Badaniji, Imam al-Badaniji berkata, wa halqu ra'sihi yakunu qabla dzabhi. Menurut Imam al-Badaniji, beliau berpendapat wa halqu ra'sihi yakunu qabla dzabhi. Mencukur rambut bayi itu sebelum menyembelih. Lah kita kebalikannya. Lah jangan kata sebelum menyembelih. Lah udah disate. Malamnya manggil kita. Malamnya nyukur bayi.
Cukur kepala bayi. Jadi sunnahnya, ini kebiasaan adat ini. Sunnahnya mah ya sebelum nyembelih dicukur. Nah kita nyukurnya setelah disate. Nah malamnya. Ya samalah sebagaimana wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma yauma sabi. Ngasih nama bocah itu ya setelah hari ke-7. Lah kita woro-woro setelah dilahirkan. Jadi sunnahnya peresmian nama itu di hari ke-7 jabang bayi. Lah kita di hari USG udah ketahuan jenis kelaminnya, udah belum lahir bocah, habis USG wah kelihatan nih jenis, langsung udah ngasih nama. Saking senengnya. Ya nggak apa-apa, bukan perkara wajib ini. Cuma mengikuti sunnahnya ya begitu. Tapi ada yang menyatakan, Imam Ar-Rafi'i berpendapat ya annahu ba'dahu, mencukur sesudah menyembelih. Jadi tidak menjadi patokan, berarti tidak harus sebelum atau sesudah menyembelih. Qala an-Nawawi fa huwa arjahu. Imam Nawawi di dalam kitab Tadhib tadi lebih menguatkan pendapatnya bahwa mencukur bayi setelah menyembelih arjahu itu lebih kuat pendapatnya. Nah, berarti menang kita. Nggak salah. Imam Nawawi di dalam kitab At-Tadhib lebih kuat pendapatnya. Imam Ar-Rafi'i juga. Wa yustahabu, dan disunahkan antaza'alah mabila kasri azmin, disunahkan ketika hendak memasak antaza'al lahma bila kasran, disunahkan ketika memotong daging bila kasri azmin, dengan tanpa memecah atau mencacah atau memotong tulang. Jangan dipotong-potong, jangan dipecah, jangan dicacah. Ini diantara perbedaan akikah dengan kurban. Lah kalau kurban kudu dicacah biar bagi rata gitu. Kalau akikah jangan. Ketika mencacah daging, tulangnya jangan ikut dihancurkan, jangan ikut dicacah, dipotong, tafaulan bisalamati a'dha'il mauludi, mengambil pelajaran, mengambil harapan dengan keselamatan anggota tubuh jabang bayi yang dilahirkan. Jadi sebagai tafaulan, sebagai harapan yang tersimpan. Wa yufarriqu 'alal fuqara'i wal masakini li ta'udul barakatu 'alal mauludi. Tidak boleh dibedakan orang fakir, orang miskin, tetaplah mereka diberi daging akikah. Li ta'udul barakatu 'alal mauludi, dengan harapan keberkahan daripada akikah akan kembali kepada bayi yang dilahirkan. Jadi siapapun, orang kita kan kadang
Mau ngasih yang enak-enak pilih-pilih. Ya justru malah yang enak-enak ngasihnya kepada fakir miskin. Mereka jarang makan enak-enak. Wa yustahabu, dan disunahkan Allah yatasaddaqa bihi nai'an bal matbukhon 'alal ashah, dan disunatkan pula untuk tidak menyedekahkan dalam keadaan mentah, akan tetapi sudah dimasak menurut pendapat yang paling sahih. Ini perbedaan daging kurban dan akikah. Lah kalau kurban mah bagi ketika mentah, terserah seleranya pengen masak apa. Perbedaannya lagi, kalau kurban itu bersifat umum, siapapun Kalau akikah itu justru malah dititik beratkan kepada fakir miskin. Itu malah dititik beratkan pada fakir miskin. Sehingga kenapa harus sudah dimasak? Lah mereka kasih daging, bumbunya kagak punya duit buat belanja. Kasih yang udah matang. Enggak kober masak. Aku udah beli bumbu enggak punya duit. Jadi dalam keadaan matang. Wa yustahabu, dan disunatkan tabkhuhu bihulwin 'alal ashah tafaulan bihalawati akhlaqil mauludi, dan kemudian disunatkan pula masakannya dengan rasa manis. Jadi masakannya itu ada manis-manisnya gitu. Ya, masakannya ada manis-manisnya. Kayak le mineral. ada manis-manisnya. Ini disunatkan masakannya ada rasa manis, ada manis-manisnya. Al-ashah menurut pendapat yang lebih sahih. Tafaulan, dengan harapan bihalawati akhlaqil mauludi, dengan harapan manisnya budi pekerti anak yang dilahirkan. Nah, kalau dulu adat di kampung-kampung bukan daging masakannya yang dimanis, dikasih rasa manis, tapi dibuat rujak apa tuh ya? Ya, Mas, ada ya tradisi di kampung gitu. Dibuat manis rujak yang biasanya kita pedas, ini mah dibuat manis gitu. Ya ini ternyata ya para ulama tuh tafaulan bihalawati akhlaqil maulud. Jadi yang demikian itu menyimpan harapan agar kelak budi pekerti si anak itu manis. Ya manis itu ya, siapa sih yang gak suka manis itu? Manis itu ya sedap dipandang, enak dirasa gitu loh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yustahabu ayyuhnaka al-mauludu bi syai'in halwin. Kemudian disunahkan pula untuk mentahnik itu hanak, itu artinya mengecap rasa. Disunahkan mentahnik anak yang baru dilahirkan dengan sesuatu yang manis. Lianahu alaihi salatu wassalam kana yahnaku auladal ansar bitamari, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mentahnik anak-anak kaum Ansor dengan kurma. Jadi mengecap rasa. Jadi si bayi itu diajarin rasa. Nabi itu dulu setiap anak Ansor kaum muslim Madinah ketika melahirkan anak mereka meminta keberkahan kepada Nabi, dan Nabi mengunyah kurma dan kunyahannya itu dioleskan ke lidah dan bibir bayi. Lah di kita kurma kalau lagi musim puasa doang banyak, lagi hari biasa susah. Ya udah, yang penting yang manis-manis, madu, gula aren, ya. Jangan kasih cabai, yang manis-manis lah.
kasih lain mineral. Ada manis-manisnya. Jadi yang manis-manis itu disunahkan. Kenapa yang manis? Karena rasa yang paling kuat dan rasa yang paling disukai itu yang manis. Dan nanti si jabang bayi tidak kaget dengan ASI, karena cenderung rasa manis. Itu disunahkan. Wa yustahabu, dan disunahkan ayudzana fi udhunihil yumna wa yuqima fil yusra. Disunahkan pula mengadzani jabang bayi pada kuping kanannya dan mengiqomai pada kuping kirinya. Wa ruwiya dzalika 'anis sahabati radhiyallahu anhum. Hal yang demikian itu tentang mengadzani dan mengiqomahi, banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udunil Husain hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadzani kuping Sayyidina Husain tatkala Fatimah melahirkannya radhiyallahu anha. Rawahu Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa sahahu, dan beliau mensahihkannya. Nah, jadi disunnahkan untuk mengadzani dan mengiqomahi kuping kanan, kuping kiri jabang bayi yang baru dilahirkan. Nah, kok ada yang membid'ahkan? Heran saya mah. Loh, ini para sahabat mayoritas mengamalkan yang demikian. Nabi pernah mengadzani Sayyidina Husain tatkala Fatimah melahirkannya. Ini hadis ini masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Ngaku Imam Ahmad tapi nggak make. Ngaku doang tapi nggak make. Wa dzana fil yumna wa qama fil yusra. Umar bin Abdul Aziz fi auladihi, tuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun beliau selalu mengadzani kuping kanan dan mengadzani kuping kiri anak-anaknya yang baru dilahirkan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur, walaupun beliau hanya memimpin 2 tahun setengah, dalam riwayat 3 tahunan. Walaupun sebentar tapi luar biasa beliau kedermawanannya. Rawahu Ibnu Munzir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir. Wa fil bahri wal ibanah, dan dikatakan dalam kitab Al-Bahri dan Ibanah, yustahabu ayyaqra'a fi udunihi, disunahkan untuk membaca doa di kuping jabang bayi. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sungguh aku, u'idzuka, memohon perlindunganku padamu, u'idzuha bika, denganmu, memohon perlindungan jabang bayi ini kepadamu dan mohon perlindungan pula kepada anak turunannya minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini termaktub di dalam Surah Ali Imran ayat 36. Jadi termasuk juga doa ini diperuntukkan bagi jabang bayi yang rewel. Ya kan kadang jabang bayi mah ada baik gitu ya, tahu-tahu nangis cengek. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini jampe bahasa kita mah. Jampe mantra doa agar jabang bayi terhindar dari santet, terhindar dari penyakit ain. Penyakit ain itu pandangan mata. Orang seringkali menyepelekan penyakit ain, pandangan.
Kenapa terkadang kita mendadak gelisah? Kenapa kadang anak kecil mendadak sawan? Itu bisa jadi bukan sihir, tapi ain. Beda ya Pak ya. Kalau sihir itu kerjaan setan. Kalau ain itu kerjaan manusia dengan pandangan penuh kedengkian, kebencian. Nih misalnya, saya nggak suka sama bapak nih, tiap hari saya plototin dengan penuh kebencian. Lah itu bisa jadi penyakit Pak. Itu bisa jadi penyakit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang demikian ini di dalam kitab Ibnu Sinni Anil Hasan bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa qama fi udhunihi al-yusra thumma tadurruhu ummu sibyan. Nah ini dasarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi anugerah kelahiran anak, maka adzanilah kuping kanannya dan ikomahilah kuping kirinya. Fala lam yadurruhu ummu sibyan. Dengan cara demikian maka ummu sibyan tidak dapat membahayakannya, tidak dapat mengganggunya. Ummu sibyan ini nama jin khusus yang doyan ganggu bocah kecil, namanya ummu sibyan. Ya dari namanya aja ya mak-mak pan ini mah ummu sibyan. Ummu itu kan ya ibu, sibyan anak-anak. Ya, ibunya anak-anak, tapi jin. Maksudnya nih jin yang memang senang menggoda anak kecil. Yang tadi mendadak sawan lah, mendadak yang aneh-aneh lah. Ini kerjanya ummu sibyan. Dengan harapan itulah agar ummu sibyan tidak mudah mengganggu si jabang bayi. Nah demikian, mudah-mudahan ngaji kita berkaitan dengan hal ini bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyaikhina min rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk.